Video ini telah mendapatkan hak kekayaan intelektual. Berikut merupakan haki yang kami dapatkan. Hai Susilo. Oh iya, halo Nay. Kamu yang pegang pasien ibu hamil yang pemeriksaan IgM toksoplasmanya positif kan? Oh iya Nay, pasiennya tuh sudah mengeluhkan 2 minggu lalu nyeri kepala dan keluhannya semakin memerat. Aku udah mulai curiga sih, jangan-jangan sudah menyebar ke sistem saraf. Nah, iya aku juga setuju sih. Tapi dari pasiennya tadi tanya ke aku, dia bilang, dokter boleh nggak kalau langsung pemeriksaan CT scan aja, biar cepat ketahuan penyakitnya. Aduh, iya Nay. Pasien tadi ke aku juga sempat nyinggung soal itu. Tapi ya nggak bisa sembarangan juga kan Nay. Apalagi pasiennya kan sedang hamil. Ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan sebelum mengambil tindakan. Nah, tadi udah aku coba juga ngomong pelan-pelan ke pasiennya. Tapi dari pasiennya tetap penasaran. Terus dia bilang, dok sebenarnya CT scan itu apa ya? Penasaran sama apa itu CT scan? Yuk simak video berikut ini. Apa itu CT scan? CT scan atau computer tomography merupakan teknik pencitraan medis yang menggunakan sinar X untuk mengambil gambar penampang tubuh. Nah, CT scan ini sangat penting untuk diambil ketika dalam bidang neuroradiologi karena sangat cepat dan akurat. Selain itu, CT scan juga biasanya digunakan dalam kondisi darurat karena mudah untuk diakses dan pengambilan gambarnya jelas untuk melihat kondisi otak. Bagaimana penggunaan dan gambaran bacaan CT pada otak? CT otak sering digunakan untuk mendeteksi berbagai kondisi neurologis, baik yang akut seperti stroke dan trauma, maupun kronis seperti tumor atau infeksi. Gambar CT ditampilkan dalam potongan aksial, lesi perdarahan atau kalsifikasi akan tampak putih dan disebut hyperdens. Sedangkan infark dan edema akan tampak lebih gelap disebut hypodens. Radiolog juga menilai simetri otak, ukuran dan bentuk ventrikel, serta keberadaan massa atau pergeseran struktur otak. Apa saja sih bentuk windowing dan teknik CT scan? Meskipun CT tidak memiliki square seperti dalam MRI, tetapi ada teknik khusus yang disebut windowing untuk menonjolkan struktur tertentu. Misalnya brain windowing, sesuai dengan namanya digunakan untuk menilai jaringan otak seperti infark, edema, atau massa. Bone windowing untuk menyoroti struktur tulang, berguna dalam kasus fraktur atau erosi tulang. Lalu ada soft tissue windowing, dipakai untuk melihat jaringan lunak di wajah, leher, dan sekitar otak. Selain itu ada juga multiplanar reconstruction yang memungkinkan tampilan potongan koronal dan juga sagittal. Lalu ada 3D reconstruction yang sering digunakan dalam trauma untuk visualisasi spasial tulang tengkorak. Lalu menggunakan kontras ada beberapa jenis. Di CT, kontras itu biasanya untuk menilai infeksi, tumor, atau lesi vaskular. CT angiografi untuk melihat arteri otak dengan sangat detail, seperti kasus arteri vascular malformation. Lalu yang terakhir ada CT venografi untuk memeriksa sistem vena otak, seperti dugaan trombosis sinus vena. Apa saja sih jenis kontras dan mengapa ya penting untuk infeksi dan tumor? Pada radiologi umumnya digunakan dua cara untuk memasukkan kontras. Yang pertama adalah melalui jalur intravena atau IV, dan yang kedua adalah melalui jalur oral. Pada pemeriksaan kepala, khususnya otak, umumnya digunakan kontras yang dimasukkan melalui jalur intravena, karena langsung masuk pembuluh darah dan dapat memberikan gambaran bagian yang mengalami peningkatan vaskularisasi. Kemudian untuk kontras yang dimasukkan secara oral umumnya digunakan untuk pemeriksaan pada bagian saluran pencernaan atau GI dan tidak relevan untuk pemeriksaan pada otak. Pada kondisi infeksi maupun tumor umumnya ditemukan peningkatan vaskularisasi ataupun kebocoran dari pembuluh darah. Saat diberikan kontras, maka lesi tersebut akan memberikan pancaran lebih terang dibandingkan dengan jaringan di sekitarnya. Misal contoh pada kasus abses, maka akan ditemukan gambaran cincin yang menyala terang di sekitar jaringan yang berwarna gelap. Gambaran tersebut pada CT disebut dengan ring enhancement. Kapan ya kita harus menggunakan kontras dan non-kontras?
CT scan non-kontras biasanya digunakan pada kasus akut dan juga kegawat daruratan, misalnya stroke iskemik awal. Nah, untuk penggunaannya sendiri, karena dia tidak menggunakan kontras, maka resikonya lebih rendah dan juga untuk pengambilannya lebih cepat daripada CT scan kontras. Di lain sisi, CT scan kontras biasanya digunakan pada kasus tumor dan juga infeksi seperti toksoplasma dan juga encephalitis. Nah, untuk melihat pembuluh darah secara spesifik dan lebih jelas, bisa menggunakan CT angiografi untuk arteri dan juga CT venograf untuk vena. Apa sih keunggulan masing-masing teknik CT scan? CT non-kontras unggul dalam kecepatan, aman bagi pasien yang alergi terhadap kontras, dan efektif untuk mendeteksi darah atau edema di otak. Sangat ideal untuk penilaian awal pada kasus trauma atau stroke akut. CT kontras di sisi lain memberikan visualisasi lebih tajam. Ini penting untuk membedakan jaringan normal dari lesi seperti tumor, abses, atau kelainan vaskular. Teknik CTA sangat akurat untuk menilai arteri otak dan mampu mendeteksi aneurisma atau AVM yang berpotensi membahayakan nyawa. Jadi pemilihan antara CT kontras dan non-kontras itu harus disesuaikan dengan indikasi klinis. Gunakanlah CT non-kontras untuk screening cepat pada kasus akut. Untuk penggunaan CT kontras itu biasanya evaluasi lebih dalam terhadap resiko kompleks seperti infeksi, tumor, atau gangguan vaskuler sesuai dengan gejala klinisnya. Dengan teknik windowing yang tepat, radiolog bisa memaksimalkan informasi dari tiap potongan gambar. Hasil yang akurat, diagnosis yang cepat dan tepat.